Di dalam kamarnya di salah satu apartemen di daerah Bandung, Gavin berbaring di tempat tidur. Ia memandang ke langit-langit. Kenangan-kenangan indah masa lalunya dengan Rosa terus membekas di pikirannya. Ya, gadis blasteran bermata coklat itu adalah cinta pertamanya. Menolehkan kepalanya ke meja di samping tempat tidur, diambilnya sebuah bingkai foto. Di dalam foto itu ada 3 orang, yaitu dirinya, Rosa, dan seorang pria yang wajahnya mirip dengan Ivan. Mereka tampak bahagia menghadap ke kamera. Rosa mulai menjalankan aktivitas rutinnya kembali. Ia masuk ke ruang perawatan dan melakukan pemeriksaan pada Ivan. Bisakah kita bicara sebentar? Ivan bertanya. Tentang? Aku rasa kondisiku sudah membaik sekarang. Jadi, aku ingin keluar dari sini dan mencari identitasku. Oke, aku akan menyiapkan bil pembayarannya. Terima kasih. Setelah gadis tersebut keluar dari kamarnya, baru Ivan mengingat sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. Tunggu. Bahkan namaku sendiri saja, aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa mengingat nomor rekening? Dompet. Baju saja aku tidak punya. Bagaimana aku akan membayarnya? Tidak lama Rosa masuk kembali ke dalam kamarnya dengan membawa beberapa file di tangannya. File itu sedikit tebal karena berisi berbagai detail tentang perawatan yang diterima Ivan selama ini. Dengan teliti, pria itu membaca setiap lembar file tersebut. Bola matanya hampir meloncat keluar karena ia kaget ketika membuka lembaran yang terakhir. Ini... Matanya mencoba menghitung ada berapa banyak nol di sana. Iya. Bukankah ini terlalu mahal? Benarkah? Tapi biasanya tarifku memang segitu loh. Bahkan aku sudah memberimu diskon 20%. Karena semalam kamu sudah membuatkanku spaghetti yang enak. Dan juga kamu kan di sini sudah 14 bulan. Bukan waktu yang singkat. Jadi, ya jangan kaget kalau biayanya membengkak. Rosa menjelaskan dengan santainya. Ini uang 3 miliar loh yang sedang kita bicarakan di sini, baby. Bahkan kalau kamu meminta 1 miliar pun, belum tentu aku bisa membayarnya. Memang sudah standar harganya segitu. Apa kamu lupa? Kami merawatmu 24 jam non-stop dan tanpa bantuan suster di sini. Oh iya, jangan memanggilku baby. Aku bukan babymu. Ivan mengumpat di dalam hatinya. Bukankah kamu sendiri yang menolongku di laut waktu itu? Aku tidak pernah memintamu untuk menyelamatkan nyawaku, iya kan? Rosa memandang pria tersebut dengan tatapan kecewa. Dan juga ini bukan di Jepang kan? Kamu bisa. Aku sudah merawatmu dengan baik di sini. Memberimu obat-obat dan treatment yang terbaik supaya kamu cepat sembuh. Bahkan waktu istirahatku pun kurang dari yang lain. Dan sekarang ini yang kudapatkan. Dasar. Rosa yang mulai terbakar emosi keluar dari kamar tersebut. Memandang keluar jendela, Ivan tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang.
Sekali lagi, ia melihat file yang masih ada di tangannya. Tapi kali ini justru tulisan di pojok bawah JP Parma yang menarik perhatiannya. Mengapa kata-kata ini seperti tidak asing bagiku? Batin Ivan di dalam hatinya. Melalui pesan SMS, Rosa menceritakan semuanya pada Gavin. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk pria yang berkepribadian kalem tersebut mendapatkan solusi. Bersama Adit, dia menghampiri Ivan untuk mengajaknya makan siang di luar. Apa aku boleh makan di luar? Maksudku, bukannya aku harus mengikuti aturan dari Rosa. Ivan bertanya ketika ketiganya berdiri di depan sebuah kafe. Tidak apa-apa, satu hari ini saja kok. Jawab Gavin seolah-olah dia sudah siap membela Ivan bila Rosa memarahinya. Ting! Selamat datang! Suara seorang gadis yang lembut menyambut ketiganya. Gavin, dia adalah orang yang pertama masuk melangkahkan kakinya ke kafe. Mata mereka bertemu. Keduanya saling memandang satu sama lain untuk beberapa detik. Sebelum akhirnya Adit pura-pura batuk sehingga membuat Gavin menoleh ke arahnya. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Adit mulai bernyanyi untuk menggoda sohibnya itu. Menggelengkan kepalanya, ia mengacuhkan kicauan Adit. Dia berjalan menuju ke salah satu meja di pojok kafe. Pun dengan Ivan melirik sekilas gadis tersebut, lalu berjalan mengikuti kedua rekannya. Permisi, ini adalah buku menunya, Tuan. Gadis yang tadi menyambut mereka memberikan 3 buah buku menu lalu berdiri di samping meja, bersiap untuk menulis pesanan tamu-tamunya ini. Sembari menunggu, diam-diam ia curi-curi pandang pada Gavin yang tengah memilah-milah menu. Nanti kami akan memanggilmu lagi, oke? Adit mewakili teman-temannya yang lain. Oke. Menganggukkan kepalanya, ia berjalan kembali ke konter. Gadis tersebut melihat ke arah jam dinding, lalu melepas celemeknya. Ia berlari menuju ke ruang loker yang ada di belakang konter. Shift kamu sudah selesai, lah. Seorang rekan kerjanya bertanya dengan nada suara yang lembut. Iya, Fit. Sampai ketemu besok ya. Bye. Meraih tasnya, ia terburu-buru keluar dari kafe lewat pintu belakang. Yang tadi ganteng banget. Batin Nala dalam hati. Iya, Tuan. Vita datang menghampiri meja Adit ketika melihat pria itu melambaikan tangannya ke atas. Mereka memesan 3 set beef stick serta minuman lemonade. Apa masih ada yang lain? Pelayan tersebut bertanya kembali. Tunggu, gadis yang tadi kemana? Mata Adit melihat ke arah konter seperti sedang mencari seseorang. Mengernyitkan alisnya sebentar, Vita baru menjawab. Oh, maksud Anda Nala? Dia baru saja menyelesaikan shiftnya untuk hari ini, Tuan. Oke, terima kasih. Pria itu tersenyum setelah Vita kembali ke konter. Nala, gumamnya. Gavin melihat keluar dengan pandangannya yang kosong. Sementara Ivan menatap Adit dengan ekspresi penuh tanya. Aku menemukan sesuatu yang menarik.
Adit berkata lirih pada Ivan. Dia tahu Gavin sudah dalam mode diamnya. Dia tidak akan mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Kalau kamu ingin pergi, aku bisa meminjamkan uang padamu. Gavin berbicara di sela-sela menikmati makanannya, memecah keheningan di antara mereka. Oh, tidak. Terima kasih, Vin. Aku sudah banyak merepotkanmu selama ini. Ivan dengan sopan menolak idenya. Seketika ekspresi Gavin berubah. Lalu, bagaimana dengan tempat tinggalmu? Di mana kamu akan tinggal? Apa kamu memiliki tujuan setelah ini? Sahut Adit. Ivan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumah itu saja? Sebenarnya aku ingin sih mengajakmu tinggal di apartemenku, tapi apartemen kami hanya muat untuk 1 orang. Tidak, terima kasih. Aku tidak ingin tinggal di ruang isolasi itu lagi. Vin, Adit menyadarkan Gavin yang termenung. Berusaha menahan perasaannya, Gavin mengangkat kepalanya kembali dan pura-pura tersenyum. Oke, aku akan bicara dengan Rosa. Menjelang malam baru Gavin mengantar Ivan pulang ke rumah. Ivan yang masuk ke ruangan isolasi dan beristirahat di sana. Sementara Gavin menghampiri Rosa yang tengah duduk sendirian menghadap ke kolam renang. Dia membutuhkan tempat tinggal, Sa. Lalu, di sini masih ada 1 kamar yang tersisa. Kamu mengerti maksudku, kan? Tidak, Vin. Rosa, sudah berapa tahun berlalu? Lupakan dia. Menggeleng-gelengkan kepalanya, mata gadis itu mulai berkaca-kaca. Gavin bangkit dari duduknya kemudian berlutut di depan Rosa. Move on, Sa. Kamu selalu bilang kan kalau kamu benci dengan dia. Tapi kamu tidak pernah melepaskannya. Semuanya akan baik-baik saja. Dengan lembut, Gavin mengusap kepala Rosa seperti anak kecil. Sementara di balik jendela kamarnya, Ivan melihat keduanya. Melepaskan jaketnya, Gavin akan berjalan menuju ke kamar mandi. Sampai ia menoleh pada foto yang ada di atas meja. Mendekati foto tersebut, ia berkata, "Seberapa lama pun aku menunggumu, kamu tidak pernah bisa melupakannya. Semoga dia bisa menjagamu lebih baik dariku, Sa." Ia kemudian menutup foto itu.